Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah ma ba'd. Auzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas terkait dengan syarat-syarat pemimpin. Syarat-syarat pemimpin. Kalau suami pemimpin dalam keluarga. Jadi kalau suami itu pemimpin dalam keluarga, lantas lebih luas, sampai tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Dan setiap kita pemimpin. Pemimpin itu syaratnya memang harus terpenuhi. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu jujur. Jangankan seorang pemimpin, seorang pembantu saja syaratnya harus jujur, apalagi seorang pemimpin. Istri aja harus jujur, apalagi suami. Jadi kalau mampu mukhalafahnya, apalagi rakyat biasa harus jujur, apalagi pemimpin. Jadi pemimpin itu syaratnya harus jujur. Jadi jujur itu nomor satu. Dan jujur itu cerdas, tidak cerdas, biasa-biasa saja, harus jujur. Jadi orang cerdas, orang biasa, bahkan orang yang pas-pasan itu harus jujur. Kecuali orang yang tidak normal, yaitu lain, ya. Itu dimaafkan. Karena kata Rasulullah, Rufi al-qalam an salasin anin naimi hatta yastayqidu wa anis sobiyi hatta yabdugo wa anil majnuni hatta yakila. Jadi ada 3 kelompok manusia yang tidak dicatat, ya, oleh malaikat Raqib dan Atid. Di antaranya adalah majnun, sampai dia normal kembali, sampai sehat kembali akalnya. Jadi kalau orang yang tidak normal itu tidak dapat tugas, harus jujur, gitu ya. Orangnya yang namanya juga orang tidak normal. Tapi kalau orang pintar tidak jujur, itu berbahaya. Bahayanya banyak, karena mempengaruhi orang lain. Kalau orang biasa tidak jujur, ya paling tidak untuk dirinya lah. Tapi kalau orang pintar itu bahaya, bisa nipu orang lain. Jadi jujur itu satu keharusan. Bahkan kalau kita ingin masuk surga saja harus jujur. Syarat untuk masuk surga itu harus jujur. Jangankan syarat pemimpin, syarat masuk surga itu harus jujur. Rasulullah menyampaikan kepada kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur.
Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebenaran. Wa innal birra yahdi ilal jannati, karena kebenaran itu mengantarkan ke surga. Jadi sesungguhnya kebenaran itu mengantarkan ke surga. Yang menyampaikan itu Rasulullah, bukan kita, bukan manusia biasa. Manusia yang diutus oleh Allah. Pasti yang disampaikan itu benar. Ya, jadi sekali lagi, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebenaran. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan kebenaran itu mengantarkan ke surga. Jadi kalau ingin masuk surga harus jujur. Orang pintar harus jujur, orang biasa harus jujur, orang yang sedang saja harus jujur. Jadi jujur itu suatu keharusan. Akan mungkin pernah dengar ya, ada di zaman Umar bin Khattab ada seorang ibu-ibu sehari-harinya menjual susu. Dia punya putrinya luar biasa solehah. Kata ibunya, coba susunya supaya agak banyak dicampur dengan air. Apa kata putri? Allah Maha melihat. Umar kan tidak melihat, Umar kan tidak akan tahu. Tapi kata putrinya, Allah Maha tahu. Nah itu kejujuran. Jujur itu datang dari mana? Dari hati. Jujur itu datangnya dari hati. Jadi jujur itu suatu keharusan. Makanya bedanya antara orang munafik dan orang beriman itu adalah orang munafik itu tidak jujur, pembohong. Seperti kata Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum kata Allah, wa ma hum yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahu, dan mereka orang munafik adzabun disiksa alimun, dengan siksa yang pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan karena mereka dusta. Yang disebut dusta itu antara hati dengan ucapan dan perbuatan berbeda. Jadi bohong itu datangnya dari hati dulu. Datangnya dari hati dulu. Makanya kalau hati itu rusak, yang lain pun rusak. Kalau hati itu baik, maka yang lain baik. Jadi jujur itu nomor satu. Makanya kita nyari pembantu saja, nyari pembantu yang jujur, sehingga ditinggal rumah itu tenang. Nyari supir aja, supir yang jujur, kan gitu. Nyari majikan aja, majikan yang jujur. Seorang istri nyari suami yang jujur. Kalau suami pembohong repot, istrinya pembohong juga repot, anak-anaknya tukang bohong repot. Sudah bapaknya, ibunya, anaknya pembohong, kan repot gak? Repot. Tapi kalau bapaknya jujur, istrinya jujur, anaknya jujur, insya Allah itu keluarga jadi keluarga sakinah mawaddah. Kita kadang-kadang kan kalau dikatakan supaya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya termasuk yang jujur. Jadi jujur itu nomor satu. Kalau jujur maaf ya, suami ditugaskan 3 bulan di tempat jauh, istri tidak akan hianat, tidak akan serong, walaupun suaminya tidak melihat. Suaminya demikian juga yang sedang melaksanakan tugas itu tidak akan
melakukan maksiat gitu terhadap orang lain yang bukan istrinya, karena jujur. Makanya pantas kata Rasulullah, hendaklah kalian jujur. Karena jujur itu mengantarkan kepada kebenaran, dan kebenaran itu mengantarkan ke surga. Jadi syarat pemimpin harus jujur. Karena nyangkut hajat orang banyak kok. Kalau soal pemimpin tidak jujur, kebayangin masyarakat jumlahnya 280 jutaan ya sekarang dibohongi, kira-kira apa yang terjadi? Itu berbahaya, itu sangat berbahaya. Jadi ini syarat ya, saya tidak akan menyebut orang tidak boleh. Ini masjid ini, katanya di masjid tidak boleh kan? Nah, tidak boleh kampanye, saya tidak kampanye. Cuma syarat, ini kriterianya aja. Syarat pemimpin itu harus jujur. Kalau Ustadz boleh enggak? Jadi harus jujur ya. Jujur itu nomor 1. Jadi jujur itu harus. Bayangkanlah, dulu ada seorang pengembala. Itu di Timur Tengah, bukan di sini dulu. Dulu cerita di zaman Rasulullah. Ada seorang pengembala dibujuk sama Umar. Saya beli 1. Apa kata pengembala? Majikan kamu tidak akan tahu, kata Umar. Nggak bakal tahu. Allah Maha melihat dan Maha tahu. Itu seorang pengembala. Pengembala aja harus jujur. Bilang aja, kata Umar, itu dimakan serigala. Itu sekelas pengembala. Apalagi seorang pemimpin. Umar waktu mimpin itu sepertiga dunia dikuasai. Sepertiga dunia. Dulu Mesir itu provinsi, Suriah itu provinsi, Irak provinsi, Iran itu dulu Persia. Persia itu provinsi juga. Sepertiga dunia dikuasai oleh Umar bin Khattab. Di zaman Umar itu sudah sepertiga dunia, bayangkan. Tapi apa kata Umar? Kalau baca sirah ya, sirah sahabat itu kata Umar, kalau seandainya ada keledai itu budak ya, budak kecil terperosok karena jalannya rusak, maka yang bertanggung jawab adalah aku. Kalau kita sekarang kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Saking hebatnya seorang pemimpin, tanggung jawabnya seperti itu. Karena bukan faktor alam maksudnya, karena bukan faktor alam. Kalau faktor alam itu di luar juga, seperti gempa yang gitu-gitu. Tapi kalau tadi terperosok karena jalan yang rusak, yang bertanggung jawab adalah aku, tidak menyalahkan orang lain. Itulah seorang pemimpin. Makanya seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Nanti di akhirat itu, di hari kiamat, tanggung jawab besar. Makanya pemimpin yang adil itu dapat naungan surga. Itu dapat naungan surga. Disebut pemimpin yang adil. Tidak mungkin berlaku adil kalau tidak jujur. Kan begitu? Mustahil enggak orang tidak jujur adil? Orang tidak jujur adil bisa terjadi enggak? Mustahil. Bukan tidak mungkin lagi, mustahil ya. Mustahil orang tidak jujur adil. Jadi kembali tadi, jujur itu nomor 1. Jujur. Yang kedua di tabligh. Tabligh itu komunikatif. Jadi komunikasinya dengan masyarakat bisa dipahami. Makanya harus yang pintar ngomong, bukan yang tidak bisa ngomong. Berbalik. Cuma jangan pintar ngomong doang. Tadi kan sudah dijelasin, jujur dulu nomor 1 kan. Yang kedua tabligh, harus komunikasi.
harus pintar ngomong dengan yang diajak ngomong. Harus pintar ngomongnya, harus gitu. Makanya kenapa Nabi Musa alaihissalam itu minta bantuan Nabi Harun, karena beliau cek orang Sulaiman cadel, tahu cadel? Ustaz Ahmad cadel tahu? Ngomongnya kurang jelas, cadel, minta bantuan Nabi Harun. Jadi kembali tadi, idealnya seorang pemimpin itu harus tidak cadel gitu kan. Jadi kembali harus pintar ngomong. Makanya kan Nabi Musa minta bantuan adiknya. Tapi adiknya Nabi, bukan orang biasa ya. Adiknya itu Nabi, Allah angkat jadi Nabi. Jadi Nabi, bahkan Rasul juga. Dari 313 itu salah satu di antara Nabi Harun. Rasul beliau juga. Dari 120.000 itu di antara Nabi Harun sebagai Nabi. Nah itu, jadi harus pintar ngomong. Ngomongnya enak, bisa menyampaikan dengan bahasa yang bagus. Jangan begini, ya, narasi. Jangan kita mencari pemimpin yang pintar ngomong, yang ganteng. Syukur-syukur pintar dan ganteng. Syukur-syukur kan gitu kan. Kalau ganteng sih tidak mesti, bukan syarat. Kalau ganteng tidak syarat. Cuma syukur-syukur juga ganteng kan gitu kan. Syukur-syukur juga ganteng. Pintar ngomong. Jadi harus pintar ngomong, bisa menyampaikan dengan bahasa yang lugas, jelas. Jadi itu tabligh. Jadi tabligh itu komunikasi atas amanahnya. Jadi seorang pemimpin itu amanah. Kalau amanah itu kinerjanya, track recordnya bisa dibaca. Pada saat dia punya jabatan, bagus enggak, korupsi enggak, nakal enggak, gitu kan? Pada saat punya jabatan nakal enggak sama perempuan kan gitu. Suka main perempuan enggak, suka judi enggak kan, suka peminum enggak kan gitu. Dengan tetangganya bagaimana? Kinerjanya gimana? Nah itu pemimpin. Syarat pemimpin itu jaga amanah. Jadi kalau dikasih amanah, dia tidak hianat. Makanya kata Rasulullah, jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Makanya harus ahli. Seorang pemimpin itu memang harus punya skill sebagai pemimpin yang dikasih amanah ini. Jadi seorang pemimpin ini harus amanah. Jadi track recordnya bagus, kinerjanya bagus, ya, tidak korupsi. Jadi kalau dia audit itu, ya kalau di kita kan lembaga yang bisa mengaudit itu adalah PPK. Kalau kata PPK ini hasilnya bagus, nah, ya, betul itu. Bukan kata seorang ustaz, bukan kata seseorang ya, tapi lembaga yang itu harus seperti itu, berarti dia mana. Dan yang keempat adalah makonah. Makonah itu kalau bahasa kita itu cerdas, pintar. Jadi kalau seorang pemimpin memang harus cerdas. Seorang pemimpin nggak cerdas ya repot. Seorang pemimpin itu harus di atas rata-rata cerdas. Kecerdasannya harus di atas rata-rata. Namanya juga seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus cerdas. Cerdas. Pakonah. Jadi pakonah itu cerdas. Jadi seorang pemimpin itu memang
minimal bahasa internasional itu bahasa Inggris, minimal harus bisa bahasa Inggris, syukur-syukur bisa bahasa Arab, minimal bahasa Inggris harus bisa itu, karena kita pergaulannya seorang pemimpin itu bukan hanya untuk ngurusin di dalam saja, juga urusan keluar di tingkat internasional. Jadi harus cerdas dia, bukan cerdas termasuk bahasa. Kalau kita lihat para sahabat itu ya, memiliki sifat-sifat yang paling tidak, kalaupun tidak seperti sahabat, mirip-mirip lah, hampir lah. Kalau sahabat nilainya 9, kalau Rasulullah nilainya 10, nggak ada lagi nilai bagi Rasulullah, nggak ada paling benar. Tapi kalau mereka itu paling nilai 6, 7 udah bagus. Itu udah bagus gitu. Kalau cari yang sempurna, ya bukan Rasul, bukan Nabi, nggak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna nggak ada. Dan juga fisiknya harus kuat. Jadi fisiknya itu harus sehat, fisik itu harus kuat. Kalau kita lihat ya antara Jalut Talut itu, jadi Allah mengirim orang yang fisiknya kuat. Kalau sakit-sakitan repot. Jadi harus kuat fisik. Syukur-syukur ganteng. Syukur-syukur. Tapi kalau batin itu bukan satu keharusan, bukan harus ya, gitu ya, bukan syarat. Tapi kalau fisik kuat harus, fisiknya harus kuat. Karena dia seorang pemimpin, harus banyak mendengar, harus banyak kegiatannya, harus bisa memantau masyarakatnya. Jadi, dan kegiatannya sangat banyak, bukan hanya hubungan antar negara, bukan hubungan antar suku, tapi juga antar negara. Jadi harus fisiknya harus kuat. Di hari ini bisa di Bogor, besok bisa di mana, besoknya lagi bisa di mana. Seorang pemimpin memang harus begitu. Jadi syarat-syarat ini harus terpenuhi. Jika syarat-syarat terpenuhi, pilih saja. Jadi jangan kita tidak ikut milih. Kalau yang tidak ikut milih itu bukan golput, tapi golhit. Kalau 2019 mungkin ya tidak milih masih bisa dimaafkan ya. 2019 itu bisa dimaafkan. Tapi para ulama ijtihad ya, milih yang lebih baik daripada yang tidak baik. Kalau jelek itu jeleknya lebih sedikit. Itu benar juga. Jadi yang golput benar, yang milih juga benar, tapi bagusnya milih. Kalau sekarang ini 2024 harus milih, wajib milih, karena syarat yang tadi itu hampir ada. Ya, syarat-syarat yang disebutkan tadi hampir ada, walaupun tidak sempurna, gitu, karena tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Rasul, sekali lagi ya, yang Rasul yang sempurna itu Nabi. Kalau manusia biasa nggak ada yang sempurna. Kalau nyari yang sempurna tidak akan ada. Jadi kembali tadi, kalau yang sebelah kiri tadi, sebelah kiri ini boleh kalau bisa disebutkan, ya itu yang menyebutkan sana ya. Saya tidak menyebutkan. Jadi memang itu syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Kita pilih. Memang kalau pesertanya 3, yang benar pasti 1. Kalau pesertanya 3, yang 2 itu pasti kalah. Karena pesertanya 3. Yakin gak itu? Oh iya, pasti begitu. Yakin, sangat yakin. Kalau pesertanya 3, ini pesertanya 3 bukan 2 kan? Kalau pesertanya 2 kan yang menang 1, yang kalah juga 1. Tapi karena pesertanya 3, yang menang itu pasti 1, yang 2 itu pasti kalah. Yang 2 itu pasti kalah karena pesertanya 3.
sebagai orang yang beriman ya harus cerdas ya, karena ini nyangkut masalah hajat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi jangan kita egois ya. Udahlah, saya mah tidak mau milih, paling-paling juga besok mati. Kita harus pikirkan tentang anak-anak kita, cucu-cucu kita. Karena kata Allah, ini Allah yang berfirman. Kalau Allah yang berfirman pasti benar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah nasibnya. Jadi suatu bangsa tidak akan berubah kalau masyarakatnya tidak berubah. Gitu terus. Makanya kemiskinan itu di kita ini dipelihara supaya mudah diatur. Seharusnya kita ini sudah 70 tahun yang merdeka. 70 tahun kan masih kan? Berapa tahun merdeka? Tahun 45, sekarang tahun 2023, jadi berapa? Berapa? 13 ya. Sekarang 2023. 45, 13 dikurangi 4 berapa? Yang benar 78 Pak. 78 itu bukan usia muda, usia tua. Sebetulnya kemiskinan tidak perlu ada. Jangan dipelihara. Memang untuk memudahkan miskin itu, untuk memudahkan curang maksudnya, yang tidak jujur tadi memanfaatkan orang-orang bodoh. Jadi orang bodoh selalu dimanfaatkan. Kalau orang cerdas itu gak bakal mau itu. Kriteria yang 4 tadi itu pasti diterima ya. Jadi kembali kepada masalah tadi, 78 tahun itu kalau manusia sudah mati kebanyakannya, umur itu sudah mati. Jarang yang 78 ke atas itu. Makanya orang yang di atas 78 jarang yang meninggal. Yakin gak? Jarang 78 itu meninggal. Saya katakan jarang ya, bukan tidak ada, jarang. Di atas 78 itu jarang. Di atas 70 juga udah jarang. Kebanyakan tuh umur masih muda-muda yang mati. Makanya anak muda harus mau berubah keadaan. Sebenarnya kuncinya di anak-anak muda. Tapi jangan juga yang tua ini masa bodoh, tidak boleh gitu. Saya udah tua, mau saya ikut-ikutan yang gitu-gituan. Pakai gitu-gituan nih ngomong. Padahal Imam Ghazali mengatakan, ini Imam Ghazali ya dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bertanamnya untuk akhirat, tempat beradabnya untuk akhirat. Wala yatimuddin illa bidunya. Tidak akan sempurna agama tanpa dunia. Tidak akan sempurna agama tanpa dunia. Al-mulku wad-dinu tau'aman. Ada yang bisa lihat ya. Al-mulku wad-dinu tau'aman. Kekuasaan dan agama itu kembaran. Kekuasaan dan agama itu kembaran. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan namanya sekuler. Jadi yang nolak itu pertama sekuler, yang kedua karena bodoh. Kalau sekuler bukan karena bodoh, memang begitu pemahamannya. Agama jangan dibawa-bawa, makanya masjid jangan dipakai kampanye. Takut dia memang. Itu Belanda. Itu Belanda tuh pinter dulu. Udah masjid pun tempat sholat saja. Jadi bahasanya masjid itu suci. Jadi jangan ngomongin masalah kekuasaan. Kekuasaan itu kotor. Politik itu
maka pintar dia. Ya. Padahal kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan dengan agama. Sekarang kalau jadi negara komunis umpamanya, kira-kira apa yang terjadi? Anak cucu kita. Kalau terjadi ini umpamanya jadi negara komunis, apa ya? Ya kasihan anak-anak kita. Ya nggak bisa melakukan. Jadi adanya amal ma'ruf nahi munkar itu, coba baca Quran ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adanya amal ma'ruf nahi munkar itu karena ada kekuasaan. Bagaimana munahin munkarnya kekuasaan enggak? Makanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu di antaranya adalah mengamankan masyarakat. Jangankan orang muslim, non muslim pun jadi aman. Itulah hebatnya Islam. Jadi jangan dikira kalau Islam itu kuat sehingga masyarakat minoritas itu pasti dibunuh. Enggak ada, itu bukan bohong itu. Coba baca sejarah kaitan dengan Madinah. Masyarakat Madani itu justru masyarakatnya dijamin semua orang beragama, tapi tidak mencampurkan satu agama dengan agama yang lain. Lakum dinukum. Sekarang ini mah ada assalamualaikum, ada apa segala macam dan sebut-sebut di zaman Orde Baru aja nggak ada, di zaman Orde Lama aja nggak ada. Kalau orang muslim assalamualaikum aja, karena assalamualaikum itu ibadah. Mengucapkannya sunat, tapi menjawabnya wajib. Itu ibadah, bukan main-main. Saya bilang sama Bapak, ketemu di jalan, selamat pagi. Dapat pahala nggak saya? Enggak. Maaf ya, saya kan orang Sunda, ketemu orang Sunda di Sampurasun. Dapat pahala nggak? Ya enggak lah. Karena assalamualaikum ibadah. Makanya kita kalau ketemu orang muslim, sesama muslim, ucapkan salam, absis salam, kata Rasulullah, sebarkan salam. Jadi menjawabnya itu hukumnya wajib, bayangkan. Jadi kalau saya ini assalamualaikum enggak ada yang jawab satu pun, dosa semuanya. Tapi kalau yang ada yang menjawab walaupun satu orang, yang satu orang yang dapat pahala, yang lain nggak dapat pahala. Tapi kalau menjawab semuanya, ya semuanya dapat pahala. Kalau satu orang yang ketemunya satu orang tidak dijawab, itu fardu ain gitu. Dosa yang bersangkutan tidak menjawab, karena menjawabnya hukumnya wajib. Nah kembali tadi, al-mulku wad-dinu tau'amani, agama dan kekuasaan itu bedanya kekuasaan itu adalah untuk menjaga agama. Bagaimana bisa menjaga? Ngerti agama aja enggak? Bagaimana menjaganya kalau ngerti agama saja? Tidak. Yang bisa menjaga itu karena ngerti. Yang ngerti itu belum tentu bisa menjaga, tapi harus ngerti. Kalau kata bahasa Ismail Siregar ya, ada orang nikah beda agama. Kalau Ismail Siregar, dulu dosen saya itu dosen kriminologi, sebab-sebab kejahatan. Kata dia ya bukan kata Rasul. Kata beliau, Allahumma yarham. Kata beliau, nikah beda agama itu dua-duanya tidak ngerti. Dua-duanya tidak ngerti agama. Kata beliau ini. Tapi benar juga kan? Kalau ngerti salah satu tidak akan ada yang mau. Kata yang satu ini haram, kata yang satu halal. Begitu punya anak bingung kemana harus ikutnya. Sampai ada perjanjian ikut ke bapak, ikut ke ibu, tergantung agamanya. Jadi kalau perempuan ikut ibunya, kalau laki ikut bapaknya. Itu dua-duanya tidak ngerti agama. Kayak orang cerai. Orang cerai itu jelek dua-duanya. Atau salah satu yang jelek, akhlaknya. Kalau dua-duanya akhlaknya bagus terus cerai, nggak mungkin. Cerai itu mah ada orang cerai itu, makanya jangan ceraikan istri. Yang cerai itu biasanya dua-duanya nggak benar, atau salah satu nggak benar. Salah satu ya, bisa salah satu nggak benar. Tapi tidak bisa dikatakan orang yang cerai itu dua-duanya benar.
beliau nih, ada orang Sumatera Utara perempuan, orang Sunda, orang Bandung, perempuannya orang Bandung, laki-lakinya orang Medan. Nikahlah di Australia. Daripada zina, nikah, tapi beda agama. Yang satu non Muslim, yang satu Muslimah, yang perempuannya Muslim. Punya anak 7, pulanglah ke Indonesia. Bayangkan di Australia itu punya anak 7, pulang ke Indonesia. Ini kata beliau ini. Pulanglah ke Indonesia. Minta laki-lakinya minta anak diurus sama laki-lakinya, perempuannya minta diurus sama perempuannya. Bisma pimpin sidang. Saya sebagai orang Muslim bertanggung jawab. Maka saya putuskan semua anak jatuh ke tangan ibunya, tapi nafkahnya suaminya, bapaknya. Kenapa saya istihad seperti itu? Karena saya harus mengamankan anak-anaknya supaya tidak masuk, tidak murtad. Sampai segitu itu seorang hakim itu. Bisma saja. Mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosa beliau. Allah bayarkan. Itu hebatnya seorang pemimpin, seorang hakim. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus melihat manfaat, madarat. Jadi bahwa agama itu tidak mungkin sempurna tanpa dunia. Kekuasaan dan agama itu kembali. Tugas pemimpin itu adalah menjaga agama. Adapun agama bukan jadikan sarana ya. Agama itu sebagai minhajul hayat, pedoman hidup. Semua agama harus dijamin keamanannya. Makanya para pendiri negara itu pintar ya, luar biasa. Saya salut dengan para pendiri negara, sedang dijajah tapi cara berpikirnya luar biasa. Singkat, padat. Contohnya ya, pasal 29 umpamanya ayat 1 dan ayat 2, bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau orang tidak beragama Indonesia itu tidak pantas sebetulnya. Kan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ada yang KTI sebetulnya. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi kalau orang Muslim yakin dengan Islamnya, kalau orang Kristen yakin dengan Kristennya, itu hak mereka. Itu yang disebut lakum dinukum. Dulu di Mekah, memang orang-orang kafir itu selalu berusaha bagaimana memurtadkan orang Muslim. Itu pada saat umat Islam masih lemah di Mekah, itu setiap orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, kata orang kafir Quraisy, lengket, sihirnya kuat. Padahal mereka biasa tukang sihir gitu. Maka sampai sekarang juga mereka selalu berusaha bekerja sama dengan tukang sihir. Fir'aun bekerja sama dengan sihir. Orang kafir Quraisy juga begitu, tapi nunduk kepada Muhammad, sihirnya hebat. Saking hebatnya itu kalau orang sudah dekat lengket, percayanya 100%, susah dikembalikannya. Atas musyawarah nih orang-orang kafir Quraisy. Sekarang kita kirim orang yang pintar ngomong. Nah itu mereka juga ngirim yang pintar ngomong, seorang diplomat yang luar biasa. Kirimlah, membujuk dan datang dari Muhammad, kita ini masih ada hubungan kerabat. Masih Quraisy juga kan, masih ada hubungan kerabat. Bagaimana kalau begini aja lah sekarang? Kalau saya sedang beribadah, Anda ikut. Tapi kalau Anda sedang beribadah, kami juga akan ikut. Nah sekarang itu kan dilakukan itu. Kan itu kan yang disebut toleransi. Padahal itu bukan toleransi, itu mencampur adukan antara hak dan batil. Itu saja waktu di Mekah ditolak oleh Nabi Muhammad. Turunlah surat Al-Kafir. Turunnya surat Al-Kafir itu sebab asbabun nuzulnya diantaranya itu. Tapi kemudian kan yang bersangkutan yang diplomat itu masuk Islam, siapa namanya? Kan Muslim ujung-ujungnya beliau. Jadi
kembali tadi bahwa tidak boleh kita lihat. Jangan begini, kalau kita datang ke gereja ya, ikut kebaktian, atas orang-orang gereja datang ke masjid ikut doanya orang-orang Muslim, ya nggak boleh lah. Itu mencampur aduan. Seorang pemimpin itu diantaranya melarang yang begitu. Anda lakukan sesuai dengan agamanya masih tidak usah dipaksakan, harus dipaksakan demi toleransi. Itu bukan toleransi. Orang karena tidak ngerti agama, saking tidak ngertinya begitu. Orang sana juga ya kalau yang ngerti nggak bakal mau begitu. Tapi karena ini dalam rangka pemurtadan, jadi pemurtadan, makanya kata Rasulullah yang saya khawatir itu ini kata Rasulullah ya. Kalau kata Rasulullah pasti benar. Kalau kita lihat baca kitab Riyadhus Shalihin ya, Riyadhus Shalihin bab 10. Bab 10. Badiru bil a'malis sholihah. Patanan kakito'il lailil muslimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Itu kalau kita lihat hadis ini, hadisnya riwayat Muslim kalau nggak salah dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu badiru bil a'mal sholihah, bersegeralah kalian beramal soleh. Patanan itu sama dengan pitanun, jamak dari fitnatun. Saking banyaknya fitnah, sebelum datangnya fitnah bersegeralah kita. Apalagi kita sudah umur usia senja, bersegera, termasuk ikut memilih yang jangan kesempatan ini tidak dimanfaatkan. Bersegera kita tanggal 14 Senin datang kita ke TPS. Jangan biar jelas saya. Bersegera karena itu untuk melakukan amal, bagian dari amal soleh. Bahkan amal soleh jangka panjang. Jangan begini, itu kan bukan sholat, cuma begini. Jadi badiru bil amal. Kenapa? Kata Rasulullah, kakito'il lailil muslimi. Jadi saking banyaknya fitnah, kakito'il lailil muslimi, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Kalau sudah gelap, makin gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Kenapa? Rasulullah menjelaskan selanjutnya itu yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka telah menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Yakin gak? Demi dunia ya, kadang-kadang itu kan bukan urusan agama, urusan dunia. Iya, dunia. Kalau bagi orang beriman, dunia itu untuk akhirat, kan gitu. Dunia ini sarana, kekuasaan ini sarana, bukan tujuan. Tapi ternyata orang yang benci Islam pun tahu bahwa kekuasaan itu sangat penting. Makanya kita kok bisa terkalahkan oleh mereka. Mereka aja mati-matian memperjuangkan, gitu kan? Masa kita yang benar tidak mau berjuang? Berjuang itu pasti dengan harta dan jiwa. Tidak ada yang namanya perjuangan nol. Tidak ada yang namanya perjuangan itu tanpa pengorbanan. Jadi berjuang itu ada pengorbanan, baik harta maupun jiwa, pikiran, dan seterusnya, tenaga, kesempatan. Jadi badiru bil amal soleh, bersegera beramal soleh, termasuk salah satu milih itu. Milih yang benar tapi ya, tadi yang jujur, tadi yang amanah, bakaulah, tabligh itu termasuk salah satu bagian dari ibadah. Makanya ibadah itu maaf ya, saya terkesan dengan pendapat Abdul Halim. Abdul Halim itu menyebut ibadah itu
dicerna oleh kita orang awam. Al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal amali al batinati waz zahirati. Jadi ibadah itu suatu nama yang mencakup semua pengertian, baik ucapan maupun perbuatan, yang batin maupun yang nampak, sepanjang Allah mencintai dan meridhoi. Coba kita makan itu tidak wajib asalnya. Minum itu tidak wajib, mubah. Tapi kalau niatnya untuk ibadah supaya kuat, maksudnya ibadah supaya kuat itu bukan sholat doang, yang mencari nafkah termasuk ibadah, termasuk berhubungan suami istri juga ibadah supaya kuat. Niatnya supaya kuat ibadah, bukan untuk maksiat ya. Niatnya bukan untuk maksiat, niatnya ibadah. Tadi pengertian ibadah kan semua aspek kehidupan sepanjang Allah ridho. Kalau suami istri Allah ridho kan? Ibadah bukan? Ibadah. Mencari nafkah ibadah. Kalau niatnya ibadah, yang makan minum tadi jadi ibadah. Makanya pantas kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kembali tadi kepada jadi ibadah itu maaf ya, bukan hanya mencari nafkah saja, bukan hanya sholat saja maksud saya, bukan hanya puasa, haji saja, termasuk mencari nafkah juga ibadah. Ya. Berbuat baik dengan tetangga juga ibadah. Berbuat menjadi pemimpin yang benar juga ibadah. Jadi ibadah itu luas, semua aspek kehidupan sepanjang Allah ridho. Makanya kalau orang memisahkan antara ibadah dengan non ibadah itu sekuler. Kalau bagi orang yang beriman, semua aspek kehidupan itu jadi ibadah. Ke kamar mandi aja ibadah. Saya sering menyampaikannya. Kalau ada orang mati di kamar mandi, jangan dibilang, oh matinya kasihannya di kamar mandi. Ya kalau dia kaki kiri dulu masuk ke kamar mandi sambil baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus selewat dia jatuh mati dia, itu sedang ibadah. Beruntung dia mati. Jadi jangan dibilang matinya kasihannya di kamar mandi. Su'ul khotimah, maka dibilang su'ul khotimah lagi. Padahal kakinya kiri dulu baca doa, itu ibadah. Sedang berhubungan suami istri, matinya kasihan di kasur. Kok pakai kasihan? Ya sebelum berhubungan baca doa dulu. Itu jadi ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja sekali lagi ya, termasuk memilih pemimpin juga bagian dari ibadah. Ya nyoblos, harus nyoblos. Harus nyoblos. Nyoblos itu harus ya. Nyoblos, memilih pemimpin harus nyoblos. Jangan di rumah aja, itu dosa itu. Udahlah, saya mau urusan-urusan begitu, saya tidak ikut campur, saya udah tua. Justru mumpung masih tua kesempatan itu, ya. Apalagi masih muda. Pakai apalagi kalau muda, ya. Yang tua juga harus semangat. Semangat itu harus. Kita di luar, bahkan maaf ya kalau jadi saksi. Ya, kalau ada yang curang dipoto aja langsung. Ya, jangan dibiarkan. Yang curang-curang itu jangan dibiarkan, karena sekarang kecurangan itu hampir di mana-mana. Hampir di mana-mana curang. Kalau orang tukang bohong itu pasti curang. Kalau orang jujur, ya curang itu nggak mau. Kalau orang nggak jujur, tukang bohong, pasti curang. Jangan tersinggung ya orang tukang bohong. Ya bohong itu, saya tidak nyebut nomor berapa bohongnya kan gitu. Pembohong itu pasti tidak jujur, pasti. Udah pasti yang mengalahkan segala cara. Makanya kita kalau ada kecurangan bohong. Ya. Seharusnya memang semua orang ya Bawaslu itu kalau optimal ya, dia harusnya jujur. Jadi jujur itu bukan hanya yang milih ya, termasuk Bawaslu harus jujur, KPU-nya harus jujur, semuanya harus jujur. Kalau jujur enak gitu. Jadi kalaupun kalah menang kita puas. Jadi kalau bagi orang beriman tidak ada istilah kalah. Ya. Anda sudah dapat pahala karena milih yang
benar. Milih yang benar itu sudah dapat pahala. Syukur-syukur juga menang kan gitu. Syukur-syukur menang. Memang kita tujuannya benar, tapi yang benernya itu dapat pahala. Milih yang benar itu dapat pahala. Kalau milih yang tukang bohong itu dapat pahala, dapat dosa. Dapat dosa. Apalagi ngajak orang lain lagi, ngajak orang lain untuk milih yang nggak benar, dia dapat dosa. Dan dari orang yang diajak tanpa mengurangi dosa masing. Tapi kalau kita ngajak yang benar, kita dapat pahala dari yang diajak tanpa mengurangi pahala yang diajak. Bayangkan, kalau bisa ngajak 1000 orang, bisa ngajak 1 juta orang, luar biasa, pahalanya besar. Ya. Jadi kembali tadi, kekuasaan agama itu kembali nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang memisahkan, itu disebut sekuler. Memang kalau dulu itu penjajah itu Belanda itu sengaja. Makanya Belanda itu dulu Qurannya tidak boleh diterjemahkan. Makanya sampai sekarang kan ada apa nih? Ansitu wasma'u walakakallamu indah khutbah. Jadi dengarkan dan diam kalau khatib sedang bicara. Tapi karena tidak diterjemahkan, terus aja jamaahnya ngomong, ini nggak nyambung. Yang dibaca nasihatnya pakai bahasa Arab aja terus. Sengaja oleh Belanda itu pinter gitu, nggak usah pakai, karena Rasulullah pakai bahasa Arab. Padahal khutbah itu nasihat. Rukunnya tidak boleh dirubah. Rukun itu seperti basmalah, hamdalah, gitu kan, terus sholawat, baca Quran, itu tidak boleh dirubah. Tidak boleh baca Quran terjemahnya doang, tidak boleh. Harus ada minimal 1 ayat. Itu rukun itu. Tapi khutbahnya, nasihatnya harus bisa dimengerti oleh jamaahnya. Kalau khutbah tidak dimengerti oleh jamaah, bagaimana? Dan Belanda maunya tidak usah dimengerti, yang penting udah, karena itu ibadah. Itu pintarnya Belanda. Memang Belanda itu jago-jago. Makanya Senokorbonya itu dulu belajar di Timur Tengah. Belajar dia hafal Quran, pintar bahasa Arab. Tapi niatnya memang untuk merusak Islam. Dulu ada di mana tuh di Palestina ada orang Yahudi, dia seolah-olah orang Muslim yang baik, jadi kiai, jadi ulama besar, karena dia bisa bahasa Arab, Qurannya fasih, itu hadisnya banyak, sampai berapa? Beliau kalau menyampaikan kayak ulama aja, dia khotbah panjang yang luar biasa. Ternyata ketahuan juga nih ya, sepadanya tupai melompat, ujung-ujungnya bisa jatuh juga kan, begitu kan, bisa jatuh juga kan, sepadanya tupai melompat bisa jatuh. Ternyata si ulama tadi itu karena orang curiga, oh orang ini kelihatannya lain, ternyata benar, mata-mata. Sekarang tidak sedikit, tadi kan paginya beriman, sorenya kafir, atau sorenya beriman, paginya beriman, sorenya kafir. Terbalik juga, sebaliknya. Itu kenapa? Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Dalam hadis yang lain, yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya, qalil, pakai qalil. Jadi dia telah menjual agamanya dengan perhiasan dunia yang sangat kecil. Bagi Allah kecil dunia, walaupun triliunan kecil bagi Allah. Bagi Allah triliunan itu kecil bagi Allah ya. Bagi kita besar, 1 M aja besar, sejabat dikasih sekian gitu kan, besar. Tapi bagi Allah kecil gitu kan. Subhanallah, dari kita menjual agama. Jadi disebut menjual agama itu diadanya itu. Tidak sedikit kan sekarang orang menjual agama? Tidak sedikit kan agama dijual? Oh, tidak sedikit. Kalau tidak sedikit berarti yang salah itu bukan masyarakatnya. Yang salah itu adalah ulamanya. Saya baca hadis gitu ya. Saya di ala nasi zamanun layak ko minal Islam ila ismuhu walayab ko minal Quran ila rasmuhu masajiduhum amiratun bayakhorbun minal huda. Ulama umum, nah ada kata-kata ulama umum syarro man tahta adimis sama
minhum takhrujul fitnah wa fihi ta'un. Sayati ala nasi zaman akan datang, ya, akan datang kepada manusia suatu masa, satu zaman masa, zaman bahasa Arab, tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Akan datang kepada manusia satu masa. Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan, masjidnya mewah tapi tidak berfungsi sebagai masjid. Masjidnya mewah tapi tidak berfungsi sebagai masjid. Ulama sarroman tahta adimi sama. Ulama mereka adalah manusia yang paling jelek di kolong langit. Itu kata Allah. Manusia yang paling jelek di kolong. Kenapa? Minhum takhrujul fitnah. Dari mereka lah sumbernya fitnah. Jadi yang bikin fitnah itu sebetulnya adalah bukan orang awam. Ya. Jadi kita mudah-mudahan istiqomah. Makanya orang itu tidak mesti orang pintar itu pasti istiqomah, belum tentu. Tapi harusnya orang pintar, maksudnya orang yang alim dalam agama harusnya istiqomah. Tapi tidak mesti orang alim istiqomah. Makanya kita disuruh kayak jujur ya. Jujur itu tidak mesti orang pintar itu jujur. Istiqomah. Jadi istiqomah itu makanya amantu billah wastaqim, beriman kepada Allah dan istiqomah. Jadi istiqomah itu suatu keharusan. Makanya kita jangan jangan macam mencret, jangan tidak istilah saya mau Ustaz tidak memihak kemana-mana, saya main netral aja. Itu orang nggak benar sebetulnya. Kita harus memihak kepada yang benar, harus memihak kepada yang benar. Maka saya katakan tadi, kalau pesertanya 3, yang menang harus 1, yang 2 itu pasti. Kalau pesertanya 3, kalau pesertanya 2, yang 1 menang, yang 1 kalah. Ya kan gitu kan? Nggak mungkin kalau 2 itu dua-duanya menang, nggak mungkin juga. Pasti yang 1 yang menang, yang 1 kalah. Tapi kalau pesertanya 3, karena sekarang pesertanya 3, yang 1 pasti menang, yang 2 kalah. Sudah pasti itu. Ya, jadi mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan. Ya aminin dulu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menangkan yang jujur, yang amanah, yang batonah, yang tabligh, paling tidaklah memenuhi syarat seperti itu. Ya kita wajib, tidak boleh kita bilang netral saja. Bahkan kita sebagai orang tua ngajak anak, ngajak cucu, kalau sudah cucunya balik ya, kalau cucunya sudah umur 17 tahun ini ajak ini. Jangan dibilang bodoh amat, jangan. Ajak istri, ajak tetangga, ngajak itu dapat pahala. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengajak untuk kebaikan dan orang yang diajak itu mau, maka kamu dapat pahala dari orang yang diajak tanpa mengurangi pahala orang yang diajak. Jadi ketua RW kelihatan di pintu, ya. Dan kelihatannya dia pilih aja, dia juga bagus tuh, ya, jamaah masjid tadi kan, nggak tahu partainya partai apa dia, gitu kan, yang di pintu gitu. Saya kan nyuruh nggak nyebut partainya kan, partainya dia juga bagus kan kelihatannya. Jadi kita pilih yang, jadi karena eksekutif dengan legislatif itu dua-duanya harus kuat. Jadi kalau legislatif pilihlah yang tidak pernah hianat, yang istiqomah. Sampai sekarang istiqomah itu hebatnya. Jadi kalau partai yang istiqomah, ya. Jadi yang tidak macam mencret, tidak melihat kemana nih arahnya, kemana, enggak gitu. Tetap dia punya apa nih? Visi-visinya bagus-bagus kan gitu. Jadi mudah-mudahan ini sebentar lagi kan, tinggal berapa hari lagi. Tanggal 14 Februari jangan tidak dimanfaatkan, jangan tidak hadir wajib. Ya, Insya Allah yang di pintu ini kita pilih juga lah. Nah,
paling tidak ya, paling tidak partainya minimal partai. Jadi partai yang istiqomah maksudnya. Tadi kan kata Rasulullah bukan hanya beriman saja, tapi istiqomah itu penting dan itu godaannya banyak gitu. Kalau itu mau dibayar berapa triliun pun pasti mau mereka. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya bukan nyari uang. Tapi bukan berarti uang tidak penting. Uang itu sarana. Kekuasaan itu sarana. Jadi mudah-mudahan kita ini diberi kesempatan untuk memilih supaya jadi saksi. Dan saksi itu bukan hanya di dunia, nanti juga di akhirat kita akan menjawabkan. Jangan dibilang ini urusan dunia. Itu termasuk urusan akhirat. Dipertanggungjawabkan nanti kita. Salah milih kita dosa. Makanya saya ngasih tahu aja gitu. Kan sebagai apa namanya penceramah itu harus ngasih tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau penceramahnya udah semuanya benar, semuanya benar. Ya. Jadi kembali tadi, jika pesertanya 3, yang menang pasti 1, yang 2 pasti itu aja. Ya. Karena pesertanya cuma 3. Kalau pesertanya 2 ya 1 yang menang, 1 yang kalah. Sekarang ini alhamdulillah pesertanya ada 3. Ya. Saya kira begitu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita dikasih umur ya untuk bisa ikut milih. Yang tua-tua ini ikut milih ya. Walaupun kita sudah di kursi roda, diantar lah ya, diantar di kursi roda. Yang pakai kursi roda tidak ikut milih kasihan ya, suruh milih. Tapi jangan salah ngobrolnya gitu kan. Jangan salah. Saya kira begitu dan itu beliau berarti subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.